Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di semester 2 ini. Dan semester 2 ini kita akan memulai bab kita dari bab yang ke-8 sampai dengan yang selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan sebentar kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, supaya kami bisa memahami setiap pelajaran kami dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Materi pembelajaran kita di bab yang ke-8 ini di sana dengan tema yaitu keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Dan bahan Alkitab yang digunakan yaitu dalam Mazmur 145 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang keadilan. Jadi, jikalau Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 17 ini, di sana sudah sangat jelas bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu adil dalam setiap jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Artinya di dalam segala seluruhnya Tuhan itu memiliki keadilan. Ya. Nah, sekarang kita pahami bagaimana pengertian keadilan itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keadilan itu diartikan atau keadilan itu berasal dari kata adil yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak sepatutnya, dan juga tidak sewenang-wenang. Yaitu keadilan diambil dari kata adil. Dan keadilan sendiri seringkali dilambangkan oleh timbangan. Ya, jadi timbangan di mana ketika ingin mengukur berat, ketika dia memiliki posisi yang sama, maka dia memiliki keadilan, adil, sama rata, ya, sama beratnya, ya, jadi tidak berat sebelah. Kemudian kalau dia satu di atas, satu di bawah, berarti tidak sama, ya, makanya selalu dilambangkan dengan timbangan. Itu adalah lambang keadilan. Nah, keadilan menurut Alkitab itu seperti apa? Kita buka halaman 106 di buku paket kalian, ya. Keadilan menurut Alkitab. Kalau menurut Baker dalam Perjanjian Lama itu ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu tesek dan juga mispat. Keadilan yang dimaksud itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan juga penerapan hukum yang benar. Jadi, di mana ada keadilan, pasti di situ juga ada hukum. Seperti itu. Jadi, Allah pun juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil. Ya, tadi kita baca bahwa di Mazmur tadi dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Artinya Allah itu adil dan dia juga tidak memihak mereka yang benar ataupun mereka yang salah, tetapi dia memihak semuanya. Ya, baik dia orang berdosa, tidak orang berdosa, siapapun pangkatnya, siapapun dia, Allah tetap adil, memberikan penebusan itu kepada semua orang, ya. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adil di sana. Bahkan Allah pun juga ada bagi mereka yang tertindas dan hak-haknya yang dirampas gitu. Jadi semua bagi Allah itu sama rata. Semua sama-sama berharga di hadapan Allah. Sekalipun manusia pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi karena Allah itu adil dan Allah itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, maka keselamatan itu, pengampunan itu, penebusan itu diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali.
bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang percaya kepada Allah, maka mereka sudah pasti akan diselamatkan. Nah, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan, ya. Makanya semua orang dibebaskan dari belenggu dosa. Semua orang yang telah kehilangan kemuliaannya, karena Allah itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, maka Allah membebaskan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Jadi pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun ada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Ya, jadi Allah itu menyatakan dirinya datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia, untuk memberikan kemerdekaan bagi manusia, bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa. Tapi syaratnya adalah harus percaya bahwa Yesus adalah Allah kita, ya, Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia melalui penebusannya di kayu salib. Melalui tindakan yang adil, maka salum Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Ya, jadi ketika terjadi pembebasan yang memerdekakan manusia yang telah dibelenggu oleh dosa, maka ketika terjadi keadilan di sana yang diberikan oleh Allah karena kasih setianya itu tadi, maka apa yang telah dilakukan Allah itu telah memperbaiki manusia, sehingga apa yang sudah rusak oleh karena dosa, oleh karena kasih Allah yang penuh cinta kasih tadi, maka terjadilah perbaikan, sehingga apa yang sudah rusak itu telah menjadi normal kembali. Dan itu terjadi karena adanya keadilan yang Tuhan berikan, di mana dikatakan tadi bahwa Tuhan itu adil di dalam segala jalannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya, sehingga apa yang sudah rusak tadinya oleh karena dosa kembali lagi dibebaskan oleh Allah. Kita memiliki kemerdekaan itu, sehingga ada damai sejahtera di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kita memiliki damai sejahtera itu, atau dikatakan shalom, ya. Allah itu adil, artinya Allah tidak akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Ya, jadi Allah itu adil, tapi Dia juga selalu berlaku benar dalam setiap prinsip kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Jadi sekalipun manusia melanggar peraturan atau melanggar perintah Allah, karena Allah itu adil, Dia tetap memberikan pelajaran buat manusia. Dia akan tetap menghukum manusia, ya, dengan berbagai hal. Cara Tuhan untuk membuat manusia itu kembali ke dalam jalan yang sudah ditentukan Allah. Nah, keadilan Allah itu dapat kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Ini adalah bukti di mana Allah akan selalu berlaku benar di dalam setiap prinsip kebenarannya, di mana Allah itu mencintai kebenaran dan Dia selalu menolak kejahatan, sehingga Dia akan tetap mencintai mereka yang taat dan setia kepada Allah. Nah, bagi mereka yang tidak taat dan setia, atau mereka hidup dalam ketidakbenaran, maka Allah juga bisa menghukum mereka. Allah bisa menghajar mereka, karena di dalam firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tiap-tiap manusia dengan kepunyaan Allah memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Jadi Allah ingin supaya kita itu hidup dalam kebenaran, dan ketika kita memiliki kesalahan, maka Allah akan selalu mengingatkan kita ke dalam firman Tuhannya, di mana firman Tuhan itu selalu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar, dan selalu menuntun orang untuk hidup di dalam kebenaran. Itu adalah fungsi firman Tuhan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita merasa tertegur oleh firman yang telah disampaikan, maka kita harusnya itu bersyukur, di mana firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa selama ini kita sudah berjalan di luar jalur yang Tuhan telah tetapkan, dan selama ini kita sudah berjalan di dalam kehidupan, di dalam ketidakbenaran itu, sehingga ketika kita merasa tertegur oleh firman Tuhan, maka bersyukurlah, karena di sana firman Tuhan memang fungsinya itu untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, keadilan yang dapat kita rasakan adalah Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlaku begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarkan dengan hukuman. Ya, kalau kita melihat perjanjian lama, banyak begitu kisah-kisah yang menyatakan keadilan dan kebenaran ini, di mana ketika orang benar, hidupnya benar, pasti Tuhan akan selamatkan. Ya, tetapi ketika orang yang hidupnya tidak benar, maka Tuhan pun akan menghukum. Contohnya, ketika air bah di zaman Nuh, ya kan, Allah menyatakan kebenaran, hanya Nuh dan keluarganya yang dia dinyatakan orang-orang yang saleh, sehingga Allah menyelamatkan keluarga Nuh. Dan orang-orang yang hidupnya tidak salah di hadapan Allah, tidak berkenan di hadapan Allah, maka Allah pun menghukumlah. Ya, Allah menghukum. Tapi ketika dalam perjanjian baru, hukum yang dinyatakan Allah adalah hukum kasih, seperti yang dikatakan di Mazmur 145 ayat 17 tadi, di mana Allah itu penuh kasih dalam segala perbuatannya. Ketika kita berbuat dosa, Allah memang menghukum kita, tapi Dia mengampuni kita untuk supaya kita bisa kembali di dalam jalan kebenarannya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa kembali lagi hidup di jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Nah, yang ketiga adalah Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Jadi Tuhan itu selalu menyediakan tempat bagi kita yang mau bertobat, yang mau berubah kepada jalan atau kepada firman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah selalu memberikan tempat bagi kita, buat kita yang ingin bertobat, buat kita yang ingin hidup di dalam kebenarannya.